Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dalam tugas MKM ya. Saya Muhammad Huriken, nomor mahasiswa 19063561191 dan saat ini akan membahas tentang statically indeterminate beam deflection. Di mana ini merupakan bagian dari mata kuliah mekanika kekuatan material ya. Ini jadi merupakan kasus nomor 2 ya dari tugas saya ya. Kasus nomor 2 di mana kita akan diminta untuk menentukan reaksi tumpuan yang terjadi di titik A, di titik B, dan di titik C. Ya. Lantas bagaimana caranya gitu ya? Mungkin para penonton ya, para teman-teman sekalian gitu, dan ya audiens sekalian, mungkin kalau menurut saya akan menggunakan superposisi, di mana saya akan menggabungkan dua cara yang saya sudah rumuskan sebelumnya di materi sebelumnya ya, kemudian dikombine dan akhirnya menghasilkan kasus ini. Jadi kita menggunakan superposisi ya. Kita menggunakan dua metode double integral ya. Kemudian dari kedua ini dijadikan superposisi, gitu kurang lebih konsepnya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini kan kalau kita urai ini gaya-gayanya sebagai permulaan. Ini AY, ini BY, ini CY. Nah, dan ini kan ini W ya, sehingga gaya lawannya ini adalah si W. Ini kalau ini panjangnya L ya, dari sini mereka ini dari sini sampai sini, ini panjangnya L, maka ini W dikali L. Sorry, ini kalau ini panjangnya 2L, maka ini 2 WL ya, gitu. Gaya yang menjadi perwakilan itu point load yang sebenarnya mewakili dari distributed loadnya itu ya. Oke, pendapat saya mengenai kasus ini, kita bisa menggunakan superposisi dan memanfaatkan dua kasus double integral yang sebelumnya kita pernah pelajari, yaitu kasus dimana kita punya ada beam seperti ini gitu ya, kemudian ada distributed loadnya di atasnya ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan kasus di mana kita punya seperti ini, kita point load. Loh, kok begitu gitu? Kok bisa begitu? Kenapa akhirnya saya tercetus untuk menggunakan superposisi ini? Karena di sini kan sebelumnya kan di sini nggak ada tumpuan ya, di sini nggak ada tumpuan ya, di sini nggak ada tumpuan, di sini juga nggak ada tumpuan. Tapi kalau saya perhatikan kembali gitu ya, kalau saya amati setelah saya sedikit membongkar-bongkar gitu ya, saya menyadari bahwa ini BY ini kita nggak harus menganggap dia sebagai tumpuan, tapi bisa aja kita anggap dia itu, kita modifikasi sedikit sudut pandang kita, sehingga kita menganggap dia itu sebagai gaya eksternal, si BY-nya itu sebagai gaya eksternal, dimana di sini saya wakilkan dengan P. Loh, tapi kan ini BY-nya di bawah, bukan di atas. Nah, berarti ini tinggal kita putar balik, berarti P ini sama dengan minus BY, karena ini vektor kan ya, vektor. Jadi kita tinggal putar balik, lalu hasilnya akan mengikuti. Nah, menurut teorema superposisi ya, teorema posisi gitu ya, kita bisa mendapatkan Y defleksi resultan gitu ya. Kita bisa mendapatkan Y defleksi resultan berdasarkan kasus 1 yang kita kombinasikan dengan kasus 2 gitu. Seperti mana yang saya sedang tunjukkan di sini gitu. Karena ini sudah dibahas ya materi sebelumnya mengenai deflection ya, sehingga saya langsung percepat saja. Ini saya sudah sempat mengerjakan ini di sebelah sini, bisa ntar teman-teman atau penonton cek lagi. Di sini juga untuk yang, jadi ini pertama yang distributed load saya sudah kerjakan, dan akhirnya saya dapat persamaannya di bawah itu ada Y maksimumnya juga ada di sana gitu ya.
Terus kemudian di sini juga untuk yang point load gitu ya, untuk yang point load saja ini juga sudah ada jabaran caranya dan diakhiri dengan Y maksimumnya juga sudah didapat sekian gitu ya. Sehingga tadi yang ini Y max-nya nggak kelihatan ya. Ini harusnya adalah WL pangkat 4 per 384 EI. Nah itu ya. Sehingga seperti ini. Kalau tadi kita jumlahkan ya hasil dari ibaratnya kita punya. Nah tadi yang tadi saya anggap itu yang saya bilang tumpuan di bawah ini kita anggap saja sebagai gaya eksternal. Jadi di sini sebagai gaya BY tadi ya. Ini AY, ini CY gitu. Kemudian di sini diadu dengan distributed load, tapi saya langsung gambarkannya sebagai perwakilannya saja ya tadi ya, yang 2WL tadi. 2WL tadi. Maka saya bisa menggabungkan dua kasus tadi. Ya. Maaf sebenarnya ini saya ubah dulu. Bukan 2WL, tapi sama sebenarnya komutatif, cuman buat mempertegas dia ini siapa. W dikali 2L. Nah, ini saya langsung aja menggunakan W dari kasus 1 ya. Defleksinya dia ini W dari kasus 1 ditambah W dari kasus 2. Sehingga karena BY ini, karena tadi kan P sama dengan minus BY, berarti kan BY sama dengan minus P ya. Artinya kalau dia dibalik berarti Y2-nya ini ada Y2 aksennya juga menjadi Y2. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Jadi karena vektornya terbalik, jadi kita di sini juga hasilnya jadi Y1 dikurang Y2, bukan gitu. Sebagai ini Y resultannya. Oke. Jadi langsung aja kita tambahin Y resultan di sini sebagai Y1 ya tadi adalah WL pangkat 4 per 384 EI ya dikurangi dengan PL pangkat 3 ya. PL pangkat 3 per 48 EI. Itu. Nah, terus sampai di sini saya memainkan logika saya kembali. Kalau saya punya beam seperti ini, terus ini ada beam lagi, satu lagi di sebelah sini, roll ya, apapun itulah bentuknya, seperti ini. Kemudian saya berikan gaya, jadi distributed load itu ketika memusat ya, ketika dia iya benar memusat ya bahasanya, sentralisasi, dia itu tepat diadu sama si BY nya. Jadi berapapun besar si W dikali 2L ini, mau sampai besar banget di sini ya, mau sampai besar banget ya, selama si BY ini adalah tumpuan, meskipun di sini kita anggap sebagai gaya eksternal, tapi in reality di dalam kasus ini gitu ya, BY itu tetap adalah tumpuan yang kena ke tanah. Jadi dan tanah ini sendiri ya, tanah ini sendiri dia tuh unbreakable ya, unbreakable atau nggak bisa dideform gitu ya, indeformable gitu ya, apa sih bahasanya pokoknya gitu ya. Jadi tanah ini unbreakable ya, sehingga karena tanah ini unbreakable, jadi dia akan selalu ada, dia selalu mampu untuk meresis gaya yang ada dari atas, gaya si W kali 2L ini, berapapun itu, berapa besar pun itu yang diberikan, karena selama dia itu ada penumpuknya di tanah, jadi diadu terus. Oleh karena itu, karena si gaya dari atas ini sudah menemukan lawan yang benar gitu ya di bawah, pertanyaannya yang jadi pertanyaan besar, apakah masih terjadi defleksi gitu, apakah masih terjadi defleksi.
tentu saja kalau menurut saya, pendapat saya tidak, dia tidak mengalami defleksi, dia hanya tetap diam di situ karena sudah ada yang melawan dia, dan yang melawan itu sepadan gitu tanah, karena pas di titik itu jadi dia nggak sempat deform karena sudah ada lawannya, sehingga kita bisa secara sederhana mengatakan bahwa ya resultan di sini adalah 0 ya. Karena ya resultannya sama dengan 0, sehingga kita bisa mengatakan bahwa PL pangkat 3 di sini nggak rapih kalau dikomporin ya. Ntar dirapihin. Ya. PL pangkat 3 di sini per 48 EI ini kan karena minus ya, jadi kita pindah ruas saja, sama dengan WL pangkat 4 per 384 EI. Ini EI nya coret 48 sama 384 ya. Ini bisa kita bagi 16 ya, bagi 32. Nah, bagi 16 dulu aja. Jadi 384 48 bagi 16 bagi 16 dia mah 3 kan ya. Nah ini 384 berarti 384 per 16 itu berarti sebentar 24 ya, 24. Jadi di sini kalau kita coret ya, sini 24, ini 3, ini masih bisa kita coret lagi 8 ya. Jadi hasilnya PL pangkat 3 itu sama dengan WL pangkat 4 per 8 ya. Bener ya. Nah, kayak ada yang kurang deh. Oh iya, saya lupa di sini 5, astagfirullah dari tadi ya. Oke, kayak ada yang kurang gitu. Iya, di sini 5 gitu ya. Salah, aduh salah ini lagi, salah tepat, sorry. Bukan di sini 5 ya, malah ini kan di sisi satu lagi. Kayak dari tadi kayak berasa ada yang kurang gitu, apaan? Lima yang bukan di sini, melainkan 5 yang di sini ya. Ini 5 yang di sini. Ya. Jadi karena 5-nya udah ada di sini. Nah, ini 5. Nah, ini kita tinggal bagi L-nya ya. Ini sisa 1 sehingga jadi 5 WL per 8. Belum selesai. Mungkin kita mengatakan bahwa P itu sama dengan tadi minus BY sama dengan 5 WL per 8 gitu ya. 5 WL per 8. Itu dalam hal ini kita lupakan saja minusnya karena kita cuma menganggap oh ya udah gitu kan sama-sama ke atas gitu. Tapi ada hal yang kita miss di sini. Kita masih menggunakan persamaan baik Y1 maupun Y2-nya. Kalau kita lihat kasusnya di sini, itu dia masih menggunakan L-nya itu 1 ya. L-nya masih 1. Di sini juga L-nya masih 1. Belum 2L. Sementara di sini itu L-nya itu adalah 2L. Sehingga ini bisa kita ubah saja jadi BY ini ya. Minus BY ini itu kita katakan sebagai 5 W per 8. Nah ini kan L aksen ya, karena L nya itu kita ubah di sini jadi 5 per 8 W per 2L. Nah ini coret 4 sehingga minus BY sama dengan 5 per 4 WL gitu. Nah ini belum selesai ya, karena bentuk yang sama kita bikin lagi di sini. Tuh. Gitu ya. Nah, sekarang kalau secara sigma FY sama dengan 0, ini juga sigma M sama dengan 0, pivot di A gitu ya. Pivot di A. Ini kalau sigma FY sama dengan 0 kan berarti kan AY tambah BY tambah CY sama dengan 2WL.
Berarti AY plus CY sama dengan 2WL dikurangi BY. Tadi minus BY berapa? Minus BY 2WL ditambah 5/8 WL. Ya. Stop sampai sini. Kita berikutnya ke ini dulu ya. Jadi kok 5/8 sih? 5/4, maaf. Hilaf. Sementara untuk yang MA ya, untuk yang di MA ini kita bisa pasang pivotnya di A ya, oke. Terus itu ini bisa kita katakan 2WL dikurangi BY. Mereka sama-sama menempati jarak L ya terhadap A, dikurangi si CY dikali 2L sama dengan 0. Nah, L bisa kita coret ya, sehingga 2WL dikurangi BY sama dengan CY. Nah udah nih, kalau misal kita punya kayak begini nih, ini misalkan nggak saya tulis dulu nih ya. Misalkan nggak saya tulis dulu, CY sama dengan 2WL min BY. Ini juga 2WL min BY ya kan. Sorry, ini masih ada 2 ya, masih ada 2 CY sama dengan 2WL min BY gitu ya. Berarti CY sendiri sama dengan 2WL min BY per 2. Ya udah, ini bisa kita anggap ya, 2WL ini ya bisa kita anggap sebagai AY ditambah CY ya. Ini sama dengan CY per 2 gitu. Ya udah, berarti ini AY sama dengan CY per 2 juga ya kan. Dan CY tadi kita gimana ya bahasanya, sorry saya yang salah. Ini AY, berarti ini 2WL min BY per 2, ini sama dengan 2WL min BY. Berarti AY sendiri adalah 2WL min BY per 2 kayak gitu. Oh udah selesai, tinggal BY tinggal masukin. Berarti AY sama dengan CY sama dengan tadi BY nya adalah 2WL min BY per 2 BY tadi adalah 2WL min 5/4 WL gitu ya. Berarti ini WL min 5/8 gitu ya. Bener kan ya? Iya bener. Sehingga baik AY maupun CY hasilnya adalah 3/8 WL. Selesai. Cukup panjang ya, cuma memuaskan. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya begitu banyak kurang ya di sini ya, karena tadi trial and error gitu ya. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.